Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang pembelajaran 4 tentang mengenai mari mengenal zakat, dengan subtema pembelajaran 2 yaitu tentang macam-macam zakat dan juga hikmah membayar zakat. Sebelum kita lanjut, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, pada bahasan kali ini mengenai mari mengenal zakat, ada dua bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang macam-macam zakat dan juga hikmah membayar zakat. Dan macam-macam zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu satu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Nah, satu zakat fitrah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengertian dan hukum zakat fitrah, kadar zakat fitrah, waktu membayar zakat fitrah, dan juga niat zakat fitrah. Dan untuk zakat mal yang akan kita bahas yaitu pengertian zakat mal, syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat mal, dan juga jenis harta dan jumlah hartanya yang dizakatkan. Macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Pengertian dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Kata fitrah menunjukkan pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kembali ke kesucian dirinya. Maka dari itu, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap jiwa atau individu. Kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah sebesar 1 sok, atau dalam hitungan kilogramnya yaitu sebesar 2,5 kg, atau dalam hitungan liternya yaitu 3,1 liter, berupa makanan pokok yang kita makan sehari-hari seperti kurma, gandum, sagu, atau beras. Selain itu, membayar zakat fitrah bisa juga dilakukan dengan uang sebagai pengganti beras atau makanan pokok. Waktu zakat fitrah. Waktu utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Tetapi zakat fitrah dapat juga dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Apabila zakat fitrah diserahkan setelah sholat Id, maka zakat tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Niat zakat fitrah. Lafaz niat zakat fitrah sangat beragam. Artinya bisa niat untuk diri kita sendiri atau bisa juga niat berfitrah untuk orang yang diwakili seperti keluarga atau orang lain. Niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri adalah sebagai berikut. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, zakat mal. Pengertian zakat mal.
Zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang keluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syaratnya. Syarat seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Harta milik penuh, yaitu harta merupakan milik sendiri. Berkembang, yaitu harta memiliki potensi untuk berkembang. 4. Mencapai nisab, yaitu harta telah mencapai jumlah tertentu. Bebas dari hutang, yaitu harta diperoleh dengan usaha sendiri. 6. Mencapai 1 tahun atau haul. Berikutnya, dapat diambil manfaatnya. Contohnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang emas, perak, dan lain sebagainya. Jenis harta dan jumlah zakatnya. Adapun jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain berupa an'am, itu binatang ternak, emas dan nukut atau perak, tijarah harta perniagaan, zuru hasil pertanian, ma'din hasil tambang, dan rikas barang temuan. Rincian barang dan jumlah zakatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, yang pertama, ini untuk jenis zakat mal binatang ternak. Ketentuannya yaitu pertama, milik sendiri. Kedua, peternakan telah berlangsung selama 1 tahun. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi seperti pembajak sawah. Selanjutnya yaitu mencapai nisab. Nah, nisabnya untuk binatang ternak, unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor. Selanjutnya, jenis zakat mal berupa harta perniagaan. Ketentuannya yaitu milik sendiri, kepemilikan telah sampai masa 1 tahun penuh, dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan, bebas dari hutang, dapat dibayar dengan uang atau barang, dan besar zakatnya yaitu 2,5%. Nisabnya, nilai barang dagangan telah mencapai nisab yaitu sebesar emas 85 gram ya, atau persamaannya yaitu sama dengan emas 85 gram, itu nisab untuk harta perniagaan. Selanjutnya yaitu jenis zakat mal berupa zakat pertanian, yaitu ketentuannya: 1. Hasil usaha manusia seperti tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang bukan tumbuh sendiri. Kedua, telah mencapai nisab. Yang ketiga, apabila tanah atau ladang tempat pertanian tadi diolah dan memerlukan biaya pengolahan, zakatnya 5% dari hasil panen. Apabila tidak diolah secara rutin, hanya mengandalkan alam dan air hujan, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Dan nisabnya yaitu 652,8 kg. Berarti apabila sudah mencapai nisab dan 652,8 kg, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah jenis zakat mal yaitu zakat emas dan perak. Ketentuannya: 1. Bebas dari hutang. 2. Berlalu 1 tahun. 3. Telah mencapai nisab. Dan kadar zakat emas dan peraknya adalah 2,5%. Nah, untuk nisabnya, nisab emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab perak 595 gram. Jadi apabila kita mempunyai emas selama sudah 1 tahun dengan ukuran gramnya yaitu 85 gram gitu, atau perak sebanyak
perak sebanyak 595 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, selanjutnya yaitu zakat hasil tambang. Ketentuannya, penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lainnya. Kadar zakatnya yaitu 2,5%. Nisabnya yaitu zakat hasil tambang tidak dipersyaratkan nisab dan haul. Barang temuan. Nah, ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Bernilai ekonomis, kadar zakatnya 20%. Zakat barang temuan tidak dipersyaratkan nisab dan haul. Nah, selanjutnya adalah hikmah membayar zakat. Adapun hikmahnya diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut. 1. Ungkapan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita berupa kekayaan dan harta. 2. Menyucikan diri atau pribadi dari dosa. 3. Menolong sesama. 4. Membangun silaturahim. 5. Jauh dari dosa. 6. Meningkatkan ketaatan. Dan 7. Membersihkan harta. Nah, terima kasih kepada anak-anak untuk materi hari ini. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini bisa kalian mengerti dan kalian pelajari. Nah, demikianlah pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.